Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lilin malam pada kesempatan kali ini mengangkat judul Tahu Diri, di mana firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Mengatakan demikian, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini secara keseluruhan dalam Lukas 14 ayat 7 sampai 14, kita akan melihat bagaimana pada saat itu Yesus mengkritik orang-orang yang boleh dikatakan gila hormat. Dalam konteks pada saat itu, Yesus sedang diundang di pesta, dan banyak orang yang kemudian merebutkan tempat yang terhormat. Dalam tradisi Yahudi, tempat terhormat dalam sebuah pesta itu ada di depan. Dan biasanya orang berlomba untuk menduduki tempat itu guna mencari kehormatan. Oleh karena itulah, di dalam ayat yang ke-14, Yesus dengan jelas mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seringkali kita melihat perikop ini dan kemudian menafsirkan agar kita bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Itu secara umum. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita akan melihat sesuatu yang berbeda, di mana dalam konteks bacaan kita saat ini, Yesus juga mengajarkan tentang tahu diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahu diri mempunyai arti mengenal pribadi diri sendiri jauh lebih dalam.
Dan kalau kita melihat dan mengkaitkan hal itu dalam konteksnya Yesus, banyak orang-orang yang pada saat itu tidak tahu diri. Sehingga perlu kembali untuk melihat potensi, kemampuan, kualitas, bahkan sampai kedudukan diri pribadi sudah sampai sejauh mana. Tahu diri itulah yang kemudian dapat mengukur seseorang dan dapat menentukan perilaku yang tepat ketika ia bersosial ataupun bermasyarakat. Tetapi seringkali ketika kita mendengar istilah tahu diri, konotasinya menjadi negatif. Sebagai contoh, misalkan ada pasangan yang laki-laki kurang tampan, atau mungkin juga dapat dikatakan jelek. Sedangkan yang perempuan, bak bidadari yang turun dari kayangan, dengan kecantikan yang sungguh luar biasa, menarik. Tentu banyak orang yang akan berkomentar terhadap laki-laki tersebut. Mbok yo tahu diri sedikit lah. Kan tidak pantas kamu jalan dengan bidadari. Atau juga bahkan ada yang menggambarkan dengan istilah yang laki-laki dapat berkah, yang perempuan dapat musibah. Hal itu juga berlaku dalam status ekonomi, kedudukan, ataupun yang lainnya. Terkadang ketika seorang boleh dikatakan kurang mampu dan ia berjalan atau bersama dengan orang yang dikatakan kaya, ungkapan yang sering kali muncul pun, tahu dirilah, gak pantas kamu bergaul dengan golongan kami. Sehingga tadi saya katakan konotasinya menjadi negatif. Padahal sebenarnya tahu diri itu adalah proses di mana seseorang dapat mengenal pribadinya jauh lebih dalam lagi. Nah, hal itu pun juga penting untuk melihat sejauh mana spiritualitas kita. Bagi seseorang yang mempunyai spiritualitas tinggi, tentu ia akan merasa kecil di hadapan Tuhan dan menjadikan pribadinya semakin taat, setia, termasuk juga rendah hati.
Itulah pentingnya kita tahu diri. Bahkan kalau kita mau mengaplikasikan itu dalam konteks kehidupan adiuswo atau lansia, tahu diri itu menjadi suatu hal yang penting untuk dihayati, untuk direnungkan, dan untuk dipahami. Karena saya masih banyak melihat para adiuswo semangatnya luar biasa besar. Tetapi terkadang hal itu tidak diimbangi dengan fisik. Sehingga dampaknya adalah ketika angkat berat, sarafnya kejepit. Ataupun banyak hal-hal yang lain yang kemudian membuat kita semakin ceroboh dalam mengambil sikap ketika kita tidak tahu diri. Nah, melalui firman ini kita diajak bersama, mari kita mengenal diri kita jauh lebih baik, jauh lebih dalam, sehingga kita semakin tahu diri kita yang sebenarnya. Selamat menghayati makna tentang tahu diri, dan kiranya kita senantiasa dimampukan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala rahmat, Allah yang boleh duduk di dalam tahta kerajaan surga. Melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami dapat mengontrol setiap perilaku kami. Tetapi terkadang kami ceroboh. Kami tidak tahu diri. Sehingga hal-hal yang nampak hanyalah sebuah kebodohan. Dan saat ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami, Tuhan, agar kami dapat melihat kembali kehidupan kami masing-masing. Lebih-lebih terkait kehidupan spiritualitas kami. Semakin kami tahu diri, maka di situ kami akan semakin dapat berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kaitannya kami bermasyarakat, terkait sikap etis, moral, ataupun hal-hal lain. Karena ketika kami tahu diri, maka setiap apa yang boleh kami lakukan akan kami pikirkan dengan matang-matang. Mampukan kami Tuhan, agar kami pun juga dapat menjadi pelaku firman.
dalam kehidupan keluarga kami pun juga harus tahu diri. Karena hanya dengan itulah kami boleh menghayati peran setiap anggota keluarga. Dan kami tidak bertindak dengan ceroboh. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kami pun juga memohon, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan dan menyertai. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, banyak hal yang sering kali membuat kami semakin lalai untuk dapat melihat kembali sejauh mana batas pribadi kami. Tetapi biarlah firman ini semakin menguatkan dan mengingatkan agar kami senantiasa dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bila mana pada kesempatan kali ini kami hendak beristirahat Tuhan berkati. Biarlah kami boleh beristirahat dengan nyaman, nyenyak, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penuh rasa semangat untuk terus menyatakan firman dan kehendak Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap selalu ingat tahu diri, karena dengan tahu diri, kita akan lebih baik dalam bersikap, bertutur kata, dan berperilaku. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam dan Shalom.